Shalom, Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kasih Tuhan hari ini kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan ya. Tuhan baik dalam hidup kita, Tuhan mengasihi kita ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun ada berbagai macam persoalan dalam hidup ini ya. Sekalipun ada berbagai tantangan, kesulitan apapun itu, sungguh Bapa adalah Bapa yang baik yang mengasihi kita. Dia tidak pernah jauh daripada kita. Ketika kita merasakan beban, merasakan pergumulan yang luar biasa, datanglah kepada Tuhan, mengadulah kepada Bapa yang baik itu. Dan jangan kita mengeraskan hati kita, ya kemudian lebih mengutamakan perasaan kita, ya sehingga kita akhirnya kecewa dalam hidup ini. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Amsal pasal 28 banyak mengajar kita tentang kebenaran dan bagaimana sikap hidup kita. Ya, bagaimana kita menjalani hidup ini walaupun tidak mudah, tetapi memang ada banyak godaan, ya ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Kita tidak membaca semua, tetapi beberapa ayat kita akan baca. Ya, di ayat pertama berkata begini, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Nah, ini perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Jadi orang fasik lari walaupun tidak ada mengejarnya. Jadi ketakutannya lari tidak ada ngapain lari kalau nggak ada yang mengejar. Jadi ada kegelisahan, tidak ada ketenangan. Nah, inilah bagi orang fasik, ya lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Untuk apa lari kalau nggak ada yang mengejar? Ya inilah kehidupan yang tidak nyaman, kehidupan yang tidak tenang, ya kegelisahan, kecemasan, ketakutan dan lain segala macam itu ya. Dan orang pasti tidak akan mengalami kebahagiaan. Maka dibandingkan dengan orang benar. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Seperti singa muda. Wah, ini menarik. Singa muda, sudah singa muda lagi ya. Ini menggambarkan satu kekuatan yang super power ya. Super pool ya. Jadi benar-benar kuat, gagah, masih muda. Dan seekor singa ya. Singa itu raja hutan ya. Terkenal dengan raja singa dan masih muda. Beda kalau udah singa tua, singa ompong ya nggak ada kekuatan. Jadi orang benar itu seperti singa muda. Siapa yang mau mendekat? Musuh yang mana yang mau mendekat? Lawan yang mana yang mau mencoba-coba? Ya kalau singa muda dibangunkan aja jangan, biar aja tidur. Kalau dia lagi tidur jangan membangunkan singa yang tidur. Ya jadi singa muda yang punya kekuatan yang hebat, dia akan tenang, ya dia akan suwibawanya ada, kalem, tenang, gagah, yang nggak gerusah-gerusu, nggak ketakutan, ya sebesar apapun musuh yang menghadang, yang datang, dia siap selesaikan. Bahkan musuh-musuh sebenarnya nggak berani dekat, justru menjauh, karena akan berbahaya kalau berjumpa dengan singa muda. Jadi orang benar itu aman. Nah, memang persoalan hidup kita membuat kita kadang-kadang kehilangan rasa aman. Situasi yang kita alami mulai menggoncangkan hidup kita sehingga rasa aman kita mulai hilang. Kehilangan damai sejahtera, mulai gelisah. Ini fakta dalam hidup ini bahwa memang ada tantangan kita. Mulai khawatir jangan-jangan nanti saya tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Jangan-jangan kalau orang tua mulai bergumul ini, mulai ada pergumulan ya. Bagaimana ini anak-anak tidak bisa lagi bayar uang sekolah, uang kuliah mereka. Nah belum lagi mulai mikirkan hari tua. Ini hari tua bagaimana? Saya berpikir begini, kalau udah semakin tua, nggak ada dana kita juga untuk masa tua. Oh masa jadi hidup susah sih? Ya terus terang aja ya orang-orang tua ya perlu berpikir ya.
Nggak perlu berpikir selagi muda ini melakukan sesuatu untuk masa tua supaya masa tua tenang. Ya, mulai ada kegelisahan. Nah, ini manusia. Ya, belum lagi memikirkan ini dan itu segala macam. Ada tantangan, tetapi orang benar itu aman seperti singa muda. Jadi kita harus ya merasakan ketenangan itu, ya meyakini ada keamanan, ada damai karena Tuhan bersama dengan kita. Orang benar, enggak mungkin Tuhan membiarkan kita terlantar. Janji Tuhan adalah bagi orang percaya, ya anak cucunya pun diberkati. Jadi jangankan kita, kalau kita orang percaya ini pastilah diberkati Tuhan kan. Nah, bagaimana dengan anak cucu kita? Janji Tuhan, anak cucu orang benar tidak akan jadi peminta-minta, tidak akan jadi pengemis. Wow, luar biasa bukan? Jadi orang benar, maka oleh sebab itu mari kita menjadi pribadi ya atau orang-orang yang benar, yang hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang percaya kepada Allah, yang bergaul karib dengan Allah. Maka kita digambarkan seperti singa muda, ya aman ya, singa muda. Ya bukan berarti nggak ada persoalan ya, kita dalam hidup ini ada saja. Ya siapapun kita, kadang-kadang semua lagi aman, masalah datang melanda. Wah, ingat peristiwa Ayub, dia orang benar yang bergaul karib dengan Allah, hartanya melimpah, anak-anaknya ada, ya rumah tangga harmonis, tiba-tiba dilanda. Ini pekerjaan kuasa gelap ya, pekerjaan iblis. Hartanya habis, masih ada sukacita? Oh ada, tetap Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini orang benar ini selalu kuat ya menghadapi tantangan. Habis harta, habis anak-anak juga habis, lenyap, meninggal. Yang kesedihan yang luar biasa tentunya. Tapi orang benar ini tetap memandang kepada Allah sebagai Allah yang tidak melakukan sesuatu yang tidak patut baginya. Artinya dia menerima, dia tetap tenang. Ya tantangan lagi datang. Ya mulai sakit penyakit melanda tubuhnya, borokan. Istrinya pun akhirnya ya mencibir dia. Ya hendak membawa dia kepada penyangkalan akan Tuhan. Tapi orang benar ini tetap bersandar pada Tuhan. Dan kita lihat garis akhir dalam kisah hidupnya, semua dipulihkan. Jadi bukan berarti orang benar ini gak ada masalah loh ya. Bukan berarti gak ada tantangan. Bisa saja kita keadaan sepertinya terpuruk, makan aja susah, ya rumah tangga mulai kacau juga, bisa saja. Ya Tuhan izinkan. Tetapi kalau orang benar ini menghadapi persoalan, dia tidak gerusa-gerusu, dia tidak gelisah, dia tidak lari dari kenyataan, tapi dihadapi, ya dihadapi semua dengan tenang dan bersandar kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memulihkan. Di mana persoalan yang kita hadapi? Oh, masalah ekonomi. Betul, kita diperhadapkan dengan masalah ekonomi yang sulit. Tapi jangan karena masalah ekonomi yang sulit ini hidup kita menjadi ya gelisah terus, tidak aman. Ya hanya mengeluh terus, jangan. Tapi hadapi dengan bersandar kepada Tuhan. Serahkan beban kita kepada Tuhan. Maka Tuhan bekerja. Kemudian lihat waktunya akan tiba, ekonomi kita dipulihkan. Oh, kita dalam keadaan sakit, semua menderita hari-hari ini. Oh ya betul, saya bergumul untuk itu. Nah, saudara sana bergumul dengan itu. Semua bergumul dengan itu. Semua bergumul dengan hal sakit. Tetapi orang benar itu menghadapi dengan tenang. Aku tahu Tuhanlah Allah yang menyembuhkanku. Tuhan pasti menyembuhkan aku. Kembali menjadi tenang bukan? Dan tinggal tunggu waktu. Waktunya Tuhan, kesembuhan pun terjadi. Wah, saya mengalami rumah tangga yang bermasalah saat ini. Pergumulan dalam rumah tangga saya luar biasa berat. Betul, bisa Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi jangan gelisah, jangan takut. Tetap bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Jangan lari dari kenyataan. Hadapi masalah dengan tenang. Hadapi masalah dengan tenang.
Sekali lagi, hadapi masalah dengan tenang. Tenang berarti apa? Bersandar pada Tuhan, datang kepada Tuhan. Jangan dengarkan suara-suara dari yang lain. Orang benar ini mengandalkan Tuhan. Ya, kemudian apa yang terjadi? Tinggal tunggu waktu. Tuhan bekerja memulihkan rumah tangga kita. Oh, masalah di pekerjaan. Saya menghadapi masalah di pekerjaan luar biasa. Saya diperlakukan secara tidak baik. Saya digosipkan. Saya dituduh melakukan hal yang tidak benar. Saya hendak dijatuhkan. Posisi saya hendak dilengserkan. Jangan takut. Orang lain bisa melakukan itu, mereka-reka itu. Tetapi orang benar tetap tenang. Baik, jangan diladeni dengan kekerasan lagi ya. Tapi tetap oke, baik Tuhan, kuserahkan ya pekerjaanku ini. Situasi di kantor ini Tuhan. Tinggal tunggu waktu, Tuhan bekerja. Tuhan akan membela kita dan kita akan mengalami kemenangan. Oh, saya bergumul dalam pelayanan saat ini. Pelayanan saya begitu sulit. Rasanya tidak mampu lagi untuk melanjutkan pelayanan ini. Jangan lari dari kenyataan. Jangan tinggalkan pelayananmu. Tetapi bersandar pada Tuhan. Tuhan, pelayanan saya sulit. Tapi aku percaya Tuhan akan tolong saya. Tinggal nunggu waktu. Tuhan pulihkan. Amin. Apapun persoalan yang ada. Ya, orang benar merasa aman seperti singa muda. Ada kekuatan di dalam diri orang benar ini. Ada ketenangan menghadapi masalah di dalam diri orang benar ini. Dia tidak mudah gelisah. Tidak seperti orang fasik. Lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Nah, ini kan tindakan konyol. Kenapa harus lari? Nah, karena apa? Orang fasik dibayang-bayangi ketakutan yang luar biasa. Bayang-bayang ketakutan, bayang-bayang kegagalan, bayang-bayang kesedihan, semuanya ya, kehancuran. Tetapi orang benar, ya dia tidak dibayang-bayangi ketakutan. Dia dibayang-bayangi oleh penyertaan Allah, oleh berkat Allah. Jadi orang benar ini yakin banget Tuhan akan memberkati. Saudara harus yakin bahwa Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Akan memberkati, akan menolong, akan memberi jalan keluar untuk beban pergumulan ini, untuk persoalan hidup ini. Seperti pujian tadi, ya, ketika kita mengalami beban berat itu, datang pada Yesus. Yesus Tuhan yang memberikan jalan keluar. Ayat yang kelima, mari kita melihat. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Kita melihat bagaimana orang benar ini. Orang benar, orang yang mencari Tuhan ini, dia mengerti segala sesuatu. Dia paham. Dia bisa memahami apa yang terjadi. Dia bisa, ya, jika ada sesuatu masalah, ya cara dia menghadapi benar. Pandangannya benar. Dan dia tahu cara jalan keluar yang benar. Ya, ini orang yang mencari Tuhan. Nah begini, kira-kira gini. Oh, saya ada masalah. Jadi masalah atau beban pergumulan yang terjadi ini saya pandang sesuatu yang baik. Ini memang Tuhan izinkan. Berarti ada sesuatu yang mau Tuhan buat dalam hidup saya. Ya, saya akan berserah kepada Tuhan, mencari Tuhan. Saya akan bersandar pada Tuhan. Saya akan coba lihat kebenaran firman. Mengapa hal ini terjadi dalam hidup saya? Akhirnya setelah kita bergumul, wah ini mengerti segala sesuatu. Ada, oh terima kasih Tuhan. Ternyata Engkau izinkan ini terjadi supaya aku mengalami sesuatu yang lebih baik lagi. Ini cara Tuhan mengerjakannya bagiku. Contohnya Yusuf. Mengapa dia dibenci saudara-saudaranya? Mengapa dia diperlakukan tidak adil? Mengapa dia dijual? Mengapa dia difitnah oleh Tante Potifar? Mengapa dia harus masuk penjara? Garis akhir setelah dari penjara, masuk istana. Maka dia bilang kepada saudara-saudaranya, kalian mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan itu untuk kebaikan. Jadi kita coba mengerti, kok sulit ya? Kok susah ya? Oh, Tuhan mau buat saya harus lewati itu dulu, baru sampai di titik ini. Jadi jangan mudah putus asa.
Katakan kiri kananmu, jangan mudah putus asa. Ya, jangan mudah putus asa, ya. Misalnya ini anak-anak muda ya, yang sedang ya jatuh cinta, kemudian sudah janji akan menikah karena sudah usia juga. Tahu-taunya salah satu pihak memutuskannya. Yang diputuskan itu kan pasti sedih dong. Aduh Tuhan, saya sudah berdoa, kenapa dia putusin? Kenapa dia beralih ke lain hati? Kok lihat yang lain? Sudahlah, hidup saya ini sudah gak berarti. Oh jangan. Tetapi mengerti kita karena kita mencari Tuhan. Oh saya tahu, berarti bukan dia jodoh saya. Ada yang lebih baik atau yang terbaik akan Tuhan berikan kepada saya. Amin. Ya kira-kira begitu. Itu satu contoh. Oh, mengapa saya bergumul dalam pelayanan ini kok begitu sulit di sini? Oh, rupanya Tuhan mau bawa kita ke sisi yang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Kan begitu. Jadi selalu kita, ya karena kita mencari Tuhan, akhirnya Tuhan beri pengertian kepada kita. Dan akhirnya kita mengerti segala sesuatu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana dalam perjalanan hidup kita? Adakah kita ketika mengalami ya persoalan, pergumulan, kemudian kita segera putus asa, segera patah semangat, atau kehilangan pengharapan? Sebagai orang benar, yang seperti singa muda tadi, dia mengerti, dia paham, dia tidak akan takut, dia tidak akan mundur, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan putus asa. Dia menantikan jawaban dari Tuhan, dia menantikan garis akhir dari persoalan ini. Dia yakin, ya segala sesuatu indah pada waktunya. Wah ini. Jadi kita sebagai orang benar harus yakin itu. Segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Betul. Ya jadi ketika kita waktu berduka, ya ini waktu berduka. Waktunya sedih ya silakan berduka. Silakan sedih. Tetapi ada waktunya kita bergembira. Ada waktunya kita bersuka cita. Ada waktunya kita harus berhadapan dengan persoalan yang berat ini. Tapi ada waktunya kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, di mana persoalan itu kita bisa selesaikan. Ada waktunya kita mengalami kelimpahan yang luar biasa. Segala sesuatu ada waktunya. Kita bersyukur sebagai orang benar. Di ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Coba kita lihat bagaimana orang benar ini. Bagaimana orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana orang yang hidup mencari Tuhan. Dia mengalami kebahagiaan. Berbahagialah, sekali lagi saya katakan. Berbahagia tetapi tidak berarti tidak ada masalah. Jangan salah tafsir. Jangan kita katakan saya takut akan Tuhan, saya orang benar, saya percaya. Kenapa saya punya pergumulan begini dan begitu? Katanya berbahagia. Nah berbahagia tidak berarti tidak ada masalah. Nah berbahagia adalah mampu menghadapi masalah. Mampu menghadapi ya berbagai tantangan. Mampu menghadapi ya persoalan pergumulan yang berat. Bahkan mampu menghadapi penderitaan. Jadi memang penderitaan itu ada. Nah ketika kita mampu menghadapinya, disitulah letak kebahagiaan. Ya, tidak ada masalah bagi saya. Kira-kira begitu. Oh saya begini, ada susah hidup, susah usaha. Oh enggak apa-apa. Memang kenyataan begitu. Tapi saya enjoy aja, saya hadapi. Itu memang kenyataan kok. Ya, tapi di sisi lain orang-orang yang tidak mencari Tuhan, orang yang hidupnya di luar Tuhan, mulai gelisah. Mulai ya mengeluh, sepanjang hari bisa mengeluh, bisa bersungut-sungut. Ya sepanjang hari, ya kata-kata negatif bisa muncul terus. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia mampu berkata, haleluya. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, terpujilah nama Tuhan. Ini hanya bisa disebut, diperkatakan oleh orang yang takut akan Tuhan, orang percaya. Orang gak punya iman, orang yang tidak takut akan Tuhan, akan sulit berkata puji Tuhan ya pada saat mengalami persoalan yang berat.
beban hidup yang menekan, yang luar biasa. Ya, nah kemarin saya melihat di media sosial ya, ada kebiasaan di Jepang. Ya, kalau saya lupa apa namanya disebut itu. Jadi kalau orang tuanya sudah tua, untuk mengurangi beban keluarga untuk makan, maka anaknya yang laki-laki akan menggendong ya mamanya ini yang sudah tua ini ke hutan. Ya ke hutan, kemudian nanti mamanya baru ditinggalkan begitu saja. Ya akhirnya meninggallah mamanya di situ. Ya satu ketika ada seorang anaknya ya membawa ibunya ke hutan, kemudian waktu diletakkan mamanya itu, dia menangis, dia peluk mamanya, dia nggak tega, tetapi mamanya justru usir anaknya itu, ya ditampar anaknya itu, sudah pergi kamu. Ya, jadi dari sisi orang tua ini dia tidak mau membuat beban anak-anaknya karena dia sudah tidak bisa berbuat apa lagi, dan biarkan dia mati di hutan begitu. Wah, sedih sekali rasanya. Dan di antara tempat itu ada banyak tengkorak-tengkorak yang rupanya banyak orang-orang tua yang dibuang di situ. Kemudian dia mati sendiri karena nggak makan apa. Saya pikir itu penyiksaan ya. Ya orang benar jangan melakukan hal seperti itu. Ya orang benar, anak cucunya tidak akan minta-minta. Jadi orang percaya tidak sampai membuang orang tua. Amin. Orang tua jangan dibuang, ini menyusahkan hidup saya. Oh jangan. Tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita ya. Seberat apapun beban, ya jangan kita menghadapinya dengan cara yang salah. Tapi kita harus datang kepada Tuhan. Nah, diperbandingkan dengan orang yang mengeraskan hati, yang tidak takut kepada Tuhan. Ya, di ayat 14 tadi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Apa artinya? Orang yang mengeraskan hatinya. Ya, orang yang egois, orang yang merasa diri benar, orang yang tidak mau bersandar kepada Tuhan, orang yang tidak mau menerima kenyataan di hadapan Allah. Ya, mengeraskan hati. Misalnya begini, saya diperhadapkan dengan situasi, kenapa hidup saya sulit? Saya sudah melakukan hal yang benar, kenapa saya sulit? Nah, ketika saya tidak menerima kenyataan ini, saya mengeraskan hati, saya berkata, percuma saya datang kepada Tuhan. Sia-sia saya menjadi orang yang saleh, sia-sia saya beribadah. Lebih baik saya lakukan aja hal yang lain, supaya saya bisa lebih baik lagi hidup saya, supaya saya lebih tenang, supaya saya lebih bahagia. Saya mau melakukan menurut kehendak saya. Ini sesuatu yang malapetaka, yang menghancurkan hidup. Ya, karena apa? Ya orang yang mengeraskan hati, yang enggak menerima keadaan dengan bersandar kepada Tuhan, ini sangat berbahaya. Suara kegelapan, suara iblis, suara setan bisa masuk. Dia menguasai pikiran orang-orang yang mengeraskan hati, yang tidak datang kepada kebenaran. Maka lihat, tindakan orang yang mengeraskan hati membawa dia kepada kecelakaan, kehancuran. Mari kita camkan ini. Tindakan orang yang mengeraskan hatinya, yang tidak mau bertobat, yang tidak mau berubah, yang tidak mau menerima kenyataan dan tidak datang kepada Allah. Akhirnya dia tidak punya pengertian mengapa Tuhan izinkan ini terjadi. Akhirnya dia tidak mengalami pembaharuan hidup. Kalau dia mengeraskan hati, justru persoalan itu ya karena mengeraskan hati, persoalan tidak terselesaikan tetapi menambah persoalan baru. Ya, menambah persoalan baru. Saya percaya kalau kita punya masalah, punya pergumulan, diperhadapkan dengan tantangan, dan kita tidak mengeraskan hati, tetapi datang kepada Tuhan, oke, kita berdoa, kita cari solusinya, ya kita cari kebenaran firman, mengapa hal ini terjadi, dan apa yang harus kita lakukan. Maka Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kita. Roh Kudus akan menginsapkan kita dari segala kesalahan kita, dari segala dosa kita. Roh Kudus akan membimbing kita untuk satu kebenaran dan tindakan apa yang harus kita lakukan yang benar. Maka semuanya
akan dipulihkan. Ini bagi orang yang tidak mengeraskan hati. Tapi orang yang mengeraskan hati, ya nggak bisa, karena dia merasa, wah saya yang benar, saya melakukan ini, saya harus begini, saya harus begini. Tidak datang kepada Tuhan. Jadi akhirnya masalah tidak terselesaikan, justru tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengeraskan hati akan menimbulkan masalah baru. Camkan ini. Ya. Kita menghadapi masalah, tapi kita mengeraskan hati, ya, maka akan timbul masalah baru. Ya, jadi bukan menyelesaikan masalah, tapi masalahnya semakin merajalela, semakin sulit, dan akhirnya apa? Mengalami malapetaka. Itu yang dikatakan ayat ini. Dan akan jatuh ke dalam malapetaka. Hancur. Orang yang mengeraskan hati tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau merendahkan diri, yang tidak mau merendahkan diri, dikatakan bisa mengeraskan hati, akan mengalami kehancuran. Nah, supaya kita jangan mengalami kehancuran, ya datanglah kepada Tuhan. Takut akan Allah, serahkan diri kepada Tuhan, maka kita akan berbahagia. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita hidup takut akan Tuhan. Mari bersandar kepada Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Jangan kita mengandalkan diri sendiri. Jangan mengeraskan hati. Orang-orang benar, orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, dia mengerti segala sesuatu. Dia memahami semua peristiwa itu. Ya, dia akan mengalami hikmat daripada Tuhan. Dia akan seperti singa muda, tetap aman, tenang menghadapi segala masalah. Mari kita datang kepada Tuhan, kita serahkan beban pergumulan kita. Kita diperhadapkan dengan beban, persoalan, pergumulan hidup, itu kenyataan. Tetapi kita sebagai orang benar, mari hadapi ya dengan tenang. Jangan gerusa-gerusu ya, jangan gelisah, jangan lari dari kenyataan, tapi hadapilah kenyataan itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Ya, mencari Tuhan. Katakan, Tuhan, saya punya masalah. Tuhan, masalah ekonomi saya sulit hari ini, Tuhan, tolong kami. Tuhan, masalah kesehatan kami mulai terpuruk. Tuhan, tolong kami. Ya, Tuhan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga kami, Tuhan. Tuhan, tolong kami. Masalah hubungan suami istri, masalah orang tua dengan anak-anak. Tuhan, tolong kami. Masalah studi anak-anak, kuliah anak-anak. Tuhan, tolong kami. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Kita naikkan satu